Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Minggu tanggal 22 Februari 2026. Renungan kita berjudul Door to Door. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Di setiap tahun baru, banyak orang membuat resolusi. Hidup lebih sehat, rajin menabung, atau lebih sabar. Namun, semangat itu sering pudar di tengah jalan, terutama ketika hambatan datang. Kisah nyata dari Bill Porter berguna untuk mengingatkan kita bahwa awal yang baru bukanlah soal keadaan yang sempurna, melainkan keberanian melangkah meski jalannya terjal. Bill Porter terlahir dengan kondisi cerebral palsi yang membuat bicaranya tidak jelas dan geraknya terbatas. Hampir semua orang menyarankan ia tidak perlu bekerja. Tetapi ibunya menanamkan keyakinan kepadanya bahwa ia bisa mandiri. Setelah lulus SMA, Bill mencari pekerjaan dan selalu ditolak. Suatu hari ia melamar di Watkins, perusahaan penjual produk rumah tangga door to door. Manajer ragu, tetapi Bill memohon, berilah saya wilayah yang paling sulit. Saya akan membuktikan bahwa saya bisa. Bill mendapat wilayah penjualan di daerah Portland, Oregon. Suatu wilayah yang penuh tanjakan, jauh, dan dianggap tidak potensial. Dengan langkah pincang, membawa tas produk yang berat, ia mengetuk pintu demi pintu, memperkenalkan diri, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Ia tidak menawarkan barang secara agresif, melainkan menghafal nama pelanggan, mengingat tanggal ulang tahun mereka, dan menanyakan kabar keluarga mereka. Perlahan tapi pasti penjualannya meningkat. Tahun demi tahun, Bill menjadi salah satu salesman terbaik di Watkins di Amerika. Bahkan hingga usia 70-an ia masih bekerja, menempuh jarak 10-15 km per hari. Kisah hidupnya diangkat dalam film berjudul Door to Door tahun 2002 yang dibintangi oleh William H. Macy. Bill Porter wafat pada tanggal 3 Desember 2013. Ia meninggalkan warisan inspirasi tentang kerja keras, kesabaran, dan keberanian untuk memulai awal baru meski kondisi tidak ideal. Awal yang sulit tidak berarti akhir yang buruk. Tahun yang baru sering memberi ilusi bahwa kita harus mulai dari nol. Padahal yang diperlukan hanyalah setia pada langkah pertama yang telah kita ambil, meskipun langkah itu kecil atau pincang atau pelan. Kita mungkin tidak punya semua sumber daya yang kita inginkan di awal usaha kita. Namun dengan kesetiaan pada tugas kecil, hari lepas hari, Tuhan dapat membentuk akhir yang indah. Firman-Nya berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Yesus mau menegaskan bahwa kesetiaan tidak diukur dari besar kecilnya tugas, melainkan dari hati yang mau setia. Dalam konteks Injil Lukas, Yesus sedang mengajar para murid tentang tanggung jawab dan integritas, terutama dalam hal-hal yang tampak sepele di mata manusia. Apakah kita mau setia dalam tugas-tugas kecil yang Tuhan percayakan meski tampak tidak berarti? Mari, jangan meremehkan langkah kecil, sebab Tuhan melihat hati yang setia dan akan mempercayakan perkara yang lebih besar lagi. Kata-kata bijak.
Awal yang sulit seringkali hanyalah jalan rahasia menuju akhir yang luar biasa. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan hari ini. Beri aku hati yang setia melangkah, meski jalannya tidak mudah dan terjal. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas, selamat berkarya, sukses selalu bagi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.